Kembali lagi di channel Abai 17. Di video kali ini gue akan berbicara lebih serius. Akhir-akhir ini gue udah memutuskan bahwa gue akan fokus ke politik, pendidikan, dan muslim. 3 bidang itu adalah bidang yang sering banget, udah cukup lama gue suarakan di Instagram gue. Dan bahkan untuk pendidikan gue udah bikin 1 buku khusus pendidikan di Indonesia. Di video kali ini gue akan ngobrolin dasar-dasarnya ya, tentang ketiga hal itu. Yang pertama tentang muslim, yang kedua tentang politik, dan yang ketiga tentang pendidikan. Video ini dimulai dengan muslim. Kenapa gue menggunakan kata muslim bukan Islam? Karena channel-channel tentang Islam itu udah cukup banyak. Maksudnya channel tentang Islam itu tentang fikih, tajwid, dan channel-channel ustadz-ustadz itu mengajarkan atau sharing tentang Islam. Islam yaitu agamanya. Islam yaitu pedoman syariat. Nah, gua lebih fokus ke muslim. Muslim itu apa? Muslim itu orangnya. Orang yang mengaku sebagai orang Islam. Jadi gue akan fokus ke muslimnya, bukan Islamnya ya. Gue udah pernah bikin di channel ini beberapa video tentang muslim. Gue mengkritik muslim di situ. Menurut pandangan gue, dan menurut penelitian kecil gue, bisa dibilang bahwa muslim sekarang tuh banyak yang menyalahartikan ajaran Islam. Gue sering banyak ngebacot, dan lebih banyaknya itu tentang bagaimana muslim memandang kekayaan, harta. Banyak muslim tidak mau atau berusaha untuk menjadi kaya. Ada yang bilang rezeki itu di tangan Allah gitu. Jadi ya kita kerja aja kayak biasanya gitu ya. Berusaha ya gitu-gitu aja. Kan kalau misalkan Allah udah ngasih rezeki yang gede, ya pasti rezeki itu akan datang. Menyalahartikannya di situ tuh. Tentu gue bilang bahwa rezeki itu di tangan Allah. Pasti, nggak mungkin enggak. Tapi dalam pengertian bahwa rezeki itu di tangan Allah kan bukan berarti kita nggak berusaha. Nah, terus dijawab lagi, ya gue kan berusaha, gue kerja, gue bisnis. Tapi masalahnya lu kerja, lu bisnis itu nggak ada strateginya. Makanya gue suka banget sama sekarang kayak Kang Dodi, kayak channel Kasih Solusi. Dia itu muslim, cuma dia ingin membantu muslim lain dalam UMKM, dalam berbisnis segala macem. Gue suka muslim-muslim yang seperti itu. Makanya yang gue kritik tuh muslim-muslim yang menyalahartikan syariat agama aja. Dan ketika lu ngelihat video ini, gue sedang merokok dan gue sedang ngomongin tentang muslim gitu ya. Mungkin ada yang bilang atau banyak yang salah fokus, lu ngapain ngerokok bay lagi ngomongin muslim gitu ya. Di sini lu diuji gitu, bahwa yang lu harus tahu itu ya esensi dari pembahasan gua, bukan topi gua, baju gua, celana gua, tempat ini, bahkan rokok gua. Dan gua sebenarnya punya pendapat yang menarik soal rokok. Nanti kemungkinan akan gua bikin videonya. Itu tentang harta ya. Beberapa atau banyak muslim yang menyalahartikan tentang harta, tentang rezeki. Begitu juga tentang ilmu pengetahuan. Matematika itu kan gak dibawa mati gitu. Fisika gak dibawa mati. Bahasa gak dibawa mati. Itulah kesalahan berpikir dari muslim-muslim sekarang. Entah siapa yang mendoktrin hal-hal itu. Gini, gue udah pernah bilang ini sebelumnya, tapi gue ulang. Rumus matematika, fisika, kosakata, bahasa itu nggak akan ditanya di akhirat, nggak akan ditanya di alam kubur. Malaikat nggak bakal nanya kayak gitu, karena buang-buang waktu dan nggak ada fungsinya. Benar, itu nggak ada fungsinya di akhirat kalau itu. Tapi
Kalau lu jadi arsitek, misalkan ya, arsitek itu kan membutuhkan ilmu matematika, fisika, ilmu duniawi itu. Tapi dengan arsitek itu, lu bisa membangun masjid. Tapi lu juga bisa membangun sebuah tempat judi. Nah, kebermanfaatan itu, fungsionalnya itu yang akan ditanya. Mungkin akan ditanya seperti ini. Kamu udah dikasih ilmu matematika, ilmu fisika sama Allah, kenapa malah bikin tempat judi? Nauzubillah min dzalik. Tapi dengan lu bisa matematika, dengan lu bisa fisika, lalu lu membangun masjid atau membangun rumah warga, lu bisa dapat pahala dari itu. Kalau lu niatin karena Allah. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya ya. Astronomi, ilmu geologi, filsafat. Gue kurang setuju sama beberapa statement atau pendapat bahwa filsafat itu menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan kalau lu ngelihat sejarah, waktu masa kejayaan Islam, masa keemasan Islam, itu banyak banget filsuf dari kalangan Muslim. Dan mereka deket-deket aja tuh sama Allah gitu. Deket-deket aja tuh sama agama. Jadi sebenarnya bukan filsafatnya, tapi lagi-lagi kebermanfaatannya itu yang mungkin disalahgunakan. Dan gue punya statement cukup menarik. Gue bilang begini, akhir dunia itu tidak dipicu oleh berhasilnya orang jahat, tapi dipicu dari gagalnya orang baik. Ya, orang baik itu banyak ya. Dari kalangan penganut agama atau kepercayaan manapun juga bisa baik. Tapi dalam konteks ini kita anggap orang baik itu muslim, orang yang menganggap muslim. Walaupun gak semua muslim itu baik ya. Nah, apa inti dari kalimat tersebut, statement tersebut? Gini, betapa banyak muslim di dunia sekarang, miliaran orang. Bahkan Indonesia adalah sampai saat ini ya, penganut Islam, populasi muslim terbesar di dunia. Tapi perjudian masih ada di Indonesia. Tapi maksiat segala macam lah masih merajalela. Itu bukan hanya karena penjudinya yang salah. Itu bukan hanya karena tempat maksiatnya yang salah. Segala macam bukan. Bukan orang jahatnya yang berhasil mendirikan tempat perjudian, mendirikan tempat prostitusi, atau yang lainnya. Bukan semata-mata karena orang jahat berhasil membuat itu. Tapi dari orang baiknya yang gagal dalam mencegah itu, dalam membasmi itu. Kenapa? Karena gini, pada dasarnya orang baik itu jauh lebih banyak daripada orang jahat. Tapi kenapa orang jahat yang menggenggam dunia ini? Ya karena orang baiknya, orang muslimnya yang gak mau menggenggam dunia. Mereka bilang, ngapain ngurusin dunia, dunia itu gak dibawa mati. Memang dunia, bumi kita ini gak dibawa mati, enggak. Tapi ingat bahwa bumi ini, dunia ini adalah ladang pahala. Gue juga pernah bilang begini, gue tinggal di Jakarta Barat ya. Di dekat rumah gue itu ada perumahan Citra. Dari Citra 1 sampai Citra 8 sekarang. Kecuali Citra 4 gak ada. Nah, itu kan dibangun oleh orang non-muslim ya. Coba anggap gue sebagai pemilik dari Citra, perumahan Citra. Di perumahan Citra itu kan banyak ya mobil ya, mobil lalu lalang. Kita ambil aspek jalanannya aja lah. Dengan gua ngebangun jalan itu di perumahan itu kan membantu banyak orang ya. Bukan hanya orang yang tinggal di perumahan Citra yang bisa memakai jalanan itu, tapi orang umum pun bisa pakai. Dan itu beberapanya dibuka 24 jam. Jadi motor, mobil, truk, sepeda, segala macam lalu lalang tuh pakai jalanan yang gua buat. Itu kan membantu orang ya. Itu gua dapat pahala nggak menurut lo? Jelas dapat. Jelas dapat. Dengan kekayaan yang gua miliki, gua bisa mendapatkan pahala, bahkan gua lagi bikin video di sini. Tapi sayangnya banyak muslim yang nggak mikir sejauh itu. Banyak muslim yang cuma mikir kalau pahala itu cuma bisa didapatkan dengan sholat, puasa, haji. Bahkan ada beberapa muslim menganggap orang kaya itu pasti jahat.
Dia nggak mikir kalau Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan beberapa sahabat Nabi lainnya itu orang kaya. Apalagi Abdurrahman bin Auf. Kalau misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman itu berpikirannya mundur gitu, berpikirannya cetek, bahwa dunia itu ditinggalin aja, ya gimana para mujahid-mujahid berjihad kalau nggak pakai harta? Kan gini teman-teman, untuk ngebangun atau membela Islam atau membangun peradaban Islam atau mendapatkan pahala itu kurang lebih ada 3 caranya. Yang pertama tenaga, yang kedua harta, yang ketiga ilmu. Ini gue nggak berurutan dari mana yang paling penting atau enggak ya, enggak. Ya pokoknya harta, ilmu, tenaga. Dengan 3 ini kita bisa mendapatkan pahala, kita bisa membangun peradaban. Contoh, muazin itu pakai tenaga, pakai suaranya. Terus ahli sedekah itu pakai hartanya. Guru ngaji, guru matematika, guru fisika, guru bahasa, biologi, astronomi yang diniatkan mengajar karena Allah itu bisa mendapatkan pahala juga. Jadi lu bisa mendapatkan pahala juga dari ilmu duniawi. Asalkan niat lu untuk Allah, untuk membangun peradaban Islam. Jadi gua rasa kita harus berpikiran lebih terbuka gitu ya sebagai muslim, bahwa Islam tuh nggak mengajarkan hal sesempit yang kita kira gitu. Kalau gua boleh saran, coba baca-baca atau dengerin video atau nonton video tentang peradaban Islam, kejayaan Islam itu pas di zaman kekhalifahan Abbasiyah. Apalagi ketika ibu kotanya tuh di Baghdad. Wah, itu luar biasa banget itu. Terus kejayaan Islam di Andalusia segala macam. Coba deh lu belajar tentang itu. Dan gue mau nambahin sedikit lagi. Penemu nol, penemu algoritma, penemu alat bedah, dan banyak yang lainnya itu kan ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim ya. Nah, lu bisa bayangin ya, YouTube, Facebook, Instagram, segala macamnya itu pakai namanya algoritma. Sedangkan algoritma itu diciptakan oleh Al-Khwarizmi. Lu bisa bayangin gak berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Al-Khwarizmi? Beliau udah meninggal beberapa abad yang lalu. Udah lama banget beliau meninggal. Tapi insya Allah ilmunya berkah sampai saat ini. Insya Allah beliau dapat pahala. Pahala tuh ngalir sampai saat ini. Ingat kan kalau ketika muslim itu meninggal, semuanya ditinggal kecuali 3 kan. Pahala jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak. Nah ini ilmu yang bermanfaat ini sampai sekarang ngalir. Pisau bedah itu sampai sekarang digunain. Ya mungkin bukan pisau bedahnya Al-Zahrawi, bukan. Tapi setidaknya dokter-dokter zaman sekarang itu terinspirasi untuk membuat pisau bedah itu dari Al-Zahrawi. Ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Ahli kedokteran segala macam itu kan banyak dari kalangan-kalangan muslim. Jadi di channel ini gue harap gue bisa menjadi pemantik atau pelopor dengan niat karena Allah supaya muslim ini bangkit dengan kekuatannya dan untuk meluruskan kembali syariat-syariat yang disalahartikan oleh kebanyakan muslim zaman sekarang. Gue bukan ustadz. Kalau lu nggak setuju sama pendapat gue silahkan. Tapi tolong komentar dengan yang baik ya. Pakai data, pakai argumentasi yang kuat. Itu aja dari gua. Ini adalah awal dari kebangkitan muslim. Thanks for watching. Have a nice day.